Alhamdulillah, sallallahu wasallama ala khairi khalqillah, nabiyyina sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa itu tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karenanya, menghilangkan nyawa seseorang, apalagi seorang muslim, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam, itu adalah dosa besar yang paling besar setelah syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, terdapat daftar hitam dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan pertama, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dosa besar syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dosa syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dosa syirik itu kalau pelakunya tidak sempat memperbaharui keislamannya, tidak sempat bertaubat sebelum dia mati, maka dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa yang di bawah syirik itu masih ada kemungkinan, walaupun orang yang pelakunya sebelum mati dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair ini meletakkan dosa besar yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa membunuh, dosa menghilangkan nyawa seseorang, dosa menumpahkan darah seseorang. Dosa besar setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut di urutan kedua oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ada banyak ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku dosa pembunuhan. Ada banyak kecaman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang telah menghilangkan nyawa seseorang dan menumpahkan darah seorang. Apalagi yang ditumpahkan darahnya itu adalah seorang muslim. Jangankan yang dibunuh itu seorang muslim, seorang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kalau ditumpahkan darahnya itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan tentang orang yang membunuh seorang non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman. Sungguh bau surga itu
sudah dapat tercium dari perjalanan 70 tahun. Kalau membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam itu, tidak ada bakalan mencium bau surga, kata Rasulullah, padahal bau surga itu tercium dari jarak 70 tahun, maka berarti dia tidak akan masuk surga, padahal yang dibunuh adalah seorang non-muslim yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Apalagi kalau yang dibunuh itu adalah seorang muslim, apalagi kalau yang dibunuh itu adalah seorang mukmin. Menumpahkan darah, menghilangkan nyawa, itu sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa seorang muslim itu mahal. Darah seorang muslim itu berbahaya kalau ditumpahkan. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memperingatkan para sahabat beliau, dan kita semua diperingatkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya dengan sabda beliau SAW, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Dan membunuh satu orang muslim itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada runtuhnya dunia ini. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli muslimin bighairi haqq. Sungguh luluh lantaknya dunia ini lebih enteng, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang muslim yang dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Apalagi kalau yang dibunuh itu lebih daripada satu. Karena satu muslim dibunuh, itu dosanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuknya siksa yang sangat besar pada hari kiamat nanti. Di dalam sejarah diceritakan, tercatat rapi dalam buku-buku sejarah, di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau dikepung rumahnya oleh para pemberontak, Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kita akan melawan mereka?" Coba perhatikan jawaban sang khalifah yang agung ini. Beliau berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, jika engkau membunuh, menghilangkan nyawa seseorang dari mereka, maka berarti engkau telah menghilangkan seluruh nyawa manusia." Allahu Akbar. Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu memilih untuk mengorbankan nyawa beliau, mengorbankan diri beliau, daripada harus terjadi pertumpahan darah karena sebab beliau. Beliau meninggal saat itu. Beliau lebih baik meninggal daripada harus mempertanggungjawabkan nyawa seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau beliau ingin, beliau bisa mengerahkan bala tentaranya untuk membunuhi dan menumpahkan darah orang-orang yang mengepung dan ingin memberontak beliau. Tetapi beliau tidak ingin bertanggung jawab atas dosa membunuh yang begitu besar, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya, jika engkau membunuh nyawa seseorang di antara mereka, maka berarti engkau telah membunuh seluruh nyawa manusia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh orang lain, atau bukan karena dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka berarti orang itu seakan-akan telah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Begitu besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar balasannya nanti pada hari kiamat bagi mereka-mereka yang membunuh dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat nanti terkait hak Allah Subhanahu wa ta'ala
yang pertama kali akan ditanyakan adalah sholat. Adapun terkait hak manusia, yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat nanti adalah terkait darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuqdha bihi yaumal qiyamati bainan nasi fid dima. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan diputuskan yang terkait hak manusia pada hari kiamat nanti adalah terkait darah. Maka alangkah rugi, alangkah menderitanya, sungguh penderitaan di atas penderitaan ketika ada seseorang yang tidak sholat kemudian ia menumpahkan darah seorang muslim. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa besar pembunuhan, menumpahkan darah, menghilangkan nyawa seseorang, dan juga dari semua dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan orang-orang zalim sesama orang-orang zalim, dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.